dilakukan pemerintah sekarang, apa yang belum tepat sehingga bisa menyelesaikan persoalan keamanan. Ini barangkali tokoh-tokoh HAM bisa apa sih yang ingin kau cari apa gitu maksudnya kami. Asal jangan yang tidak mungkin. Jangan minta merdeka lah, itu bukan solusi. Saya merespon satu video cuplikannya baru saja saya tayangkan terkait dengan pertanyaan Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, tentang keamanan di tanah Papua. Dia menyampaikan pertanyaan itu dalam satu kesempatan dialog yang difasilitasi pemerintah daerah di Gedung Gubernur Papua pada tanggal 10 Oktober 2023. Di dalam dialog itu dihadirkan ada dari gereja, ada juga dari kemanusiaan. Menurut penjelasan dalam pertunjukan video itu bahwa mereka ada tokoh gereja dan tokoh HAM. Nah, pertanyaan keamanan yang disampaikan menunjukkan bahwa Papua itu tidak sedang dalam keadaan aman, tidak sedang baik-baik, penuh dengan kegangguan-kegangguan, penuh dengan ketidaknyamanan. Nah, tentu kita mengakui, Presiden mengakui akan keadaan itu. Saya apresiasi bahwa Papua tidak sedang dalam keamanan, keadaan yang aman. Maka perlu ada tindakan-tindakan yang dapat memberikan jalan keluar adanya penyelesaian ketidakadaan keamanan di Papua itu. Nah, dalam rangka itu juga yang mereka melakukan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi itu, pemerintah daerah. Nah, tentu kita mengapresiasi tindakan itu. Nah, pertanyaan yang dia sampaikan pertama-tama adalah apa akar konflik, apa akar masalah, apa maunya orang Papua, apa yang diinginkan supaya tidak boleh terjadi ketidakamanan. Dia juga mengerti bahwa yang melakukan ketidakamanan di Papua itu karena adanya gerakan-gerakan politik. Gerakan-gerakan politik yang berseberangan pemikiran atau pikiran-pikiran yang berkontra terhadap kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal itu memang disadari oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pertanyaan saya, pemerintah Republik Indonesia mungkinkah akan mendapatkan jawaban yang kemudian dapat menyetujui jawaban yang dimana datang langsung dari gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan politik? Karena saya merespon penyampaian Wakil Presiden itu lebih penekanannya kepada hari ini organisasi-organisasi politik yang berjuang untuk memisahkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang dia menekankan. Meskipun dalam dialog itu dia menyampaikan bahwa saya tidak akan memberikan, negara tidak akan memberikan hanya satu, yaitu merdeka. Papua merdeka dari Indonesia. Nah, dengan posisi penyampaian seperti ini, melihat dengan gerakan-gerakan politik di Papua, sebenarnya ada satu akar masalah yang menjadi kerikil dalam gerakan-gerakan itu. Dan ini juga lah yang memicu perlu adanya gerakan. Yang dimaksud dengan akar persoalan adalah Papua digabungkan ke dalam Indonesia. Nah, ini masih masalah. Saya pikir masalah semacam ini sudah teruji dan diidentifikasi melalui satu kajian yang cukup komprehensif
dan menggambarkan tentang relevansi konflik di Papua, yakni dari lembaga LIPI. Nah, LIPI sudah berhasil merumuskan 4 akar persoalan. Tapi akar persoalan yang paling utama dan memicu 3 masalah lainnya adalah akar yang di dalam buku itu disebutkan integrasi Papua ke dalam Indonesia. Itulah yang jadi masalah dan menjustifikasi kedudukan kontestasi proses Papua masuk ke dalam Indonesia itu dapat dibuktikan melalui kajian kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, di mana dilakukan satu kajian, kalau saya tidak salah sebut nama penelitinya itu Profesor Dr. Droklover kalau saya tidak salah sebut. Pokoknya ada penelitian yang dia menunjukkan bahwa status keberadaan proses menggabungkan Papua ke dalam Indonesia itu dinyatakan menyimpang dari tindakan-tindakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia dan pada waktu itu juga dijembatani oleh PBB. Nah, ini masih masalah dan ini yang harus diklarifikasi kembali dengan cara dialog. Saya sepakat apa yang diupayakan oleh para pejuang-pejuang kemanusiaan bahwa perlu ada duduk bersama antara gerakan-gerakan politik dengan pemerintah Indonesia. Nah, itulah yang paling penting saya harus sampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia atau kepada pihak-pihak terkait yang sedang mencoba untuk mencari tahu informasi bagaimana cara untuk mengatasi keamanan di Papua. Karena saya akan meminjam satu pikiran oleh salah seorang pemikir sosiolog, juga termasuk seorang pemikir kemanusiaan, saya menyebutnya itu Karl Marx. Dia bilang konflik itu lahir karena ada perbedaan kepentingan, perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang terhadap sesuatu, karena di dalamnya diisi oleh kepentingan-kepentingan itu. Maka perlu ada keselarasan, keterhubungan, saling menerima perbedaan-perbedaan pemikiran itu. Nah, melalui itulah akan mencapai pada satu titik perdamaian, keamanan yang dimintai oleh Pak Mahfud. Saya salah sebut Pak Maruf Amin. Nah, karena tanpa ada keselarasan cara berpikir seperti itu, perbedaan-perbedaan ideologi, maka terakhirnya hanya akan melahirkan ketidakamanan, ketidakstabilan keamanan. Nah, karena ini dampak dari munculnya gerakan-gerakan, itu ketidaksesuaian dari cara berpikir, cara pandang, dan perbedaan kepentingan itu. Nah, itu satu poin penting yang harus dicatat. Nah, karena pemicu dari gerakan-gerakan itu karena ketidaksesuaian apa yang diinginkan, diharapkan, dipentingkan oleh satu kelompok terhadap satu kelompok, atau satu bangsa terhadap satu bangsa. Begitupun satu suku terhadap suku. Nah, untuk menyandingkan perbedaan-perbedaan semacam itu, maka dengan salah satu metode yang paling tepat adalah dialog. Dialog bukan tujuan dari akhir. Dialog adalah salah satu cara memediasi untuk apa pikirannya diinginkan oleh satu kelompok dengan satu kelompok. Nah, kedua kelompok mereka menyepakati proses penyelesaian kepentingan dan kepentingan satu harus melalui cara seperti apakah misalnya dituntut oleh referendum, apakah dituntut oleh dengan pendekatan-pendekatan lain, atau dituntut oleh pengakuan akan sejarah yang misalnya masa lalu terjadi lahirnya embrio sebuah negara bangsa pada 1 Desember 1961. Dan ini bukan ilusi, ini fakta yang harus diakui oleh negara, yang dimana diakui juga oleh Presiden pertama Soekarno Hatta. Dia bilang bubarkan negara boneka,
Itu salah satu poin yang masuk di dalam Tri Komando, 3 tuntutan komando rakyat itu. Nah, ini sudah ada. Nah, semacam ini yang masih ada di dalam kesadaran memori bangsa, yang kemudian bertambah-tambah dengan pendekatan-pendekatan militer yang diluncurkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Sampai hari ini, Anda kalau melihat, saya pikir dengan kesadaran itu, Pak Wakil Presiden mulai mengakui bahwa ketidakamanan di Papua itu karena ada konflik di Intan Jaya, konflik di Duga, konflik juga di Kiwirok, dan juga konflik di berbagai macam. Bukannya konflik senjata, tapi juga ada konflik tentang klaim atas tanah ulayat. Misalnya masyarakat Auyu di Merauke, masyarakat adat di Sorong, di mana perusahaan-perusahaan sawit mulai masuk bereksplorasi, eksploitasi hutan-hutan adatnya. Kemudian ada tambang-tambang yang mulai ilegal sampai izin-izin negara mulai masuk. Ini hanya membangun keresahan-keresahan dan kekhawatiran, juga melahirkan situasi kemanusiaan yang paling brutal. Dan ini kita harus akui, karena masyarakat konflik-konflik semacam ini dilahirkan, masyarakat tidak bisa tinggal aman. Keamanan yang dimaksudkan itu juga tidak terjamin akan kepastian keselamatan hidup mereka. Salah satu kasus misalnya Intan Jaya, Dugama, masyarakat sudah tidak ada di sana, mulai mengungsi kemana-mana. Dari waktu ke waktu mereka hidup dalam ketidakpastian, bahkan mereka harus mendapatkan masalah-masalah lain karena mereka harus menumpang di lingkungan ruang hidup yang berbeda bersama orang-orang yang berbeda, dan mereka belum bisa akses terhadap makan minum, pendidikan, kesehatan, juga termasuk iman akan kepercayaan mereka. Nah, semua ini masih full dengan masalah, dan itu memang sudah diakui oleh Wakil Presiden. Ini harus diupayakan dengan cara, saya pikir harus mendudukkan, bukan lagi dengan pendekatan melalui hotel-hotelan atau dipanggil mewakili tokoh masyarakat di Papua dan didatangkan ke Jakarta bicara di gedung-gedung besar. Orang Papua, masyarakat Papua, gerakan-gerakan yang dipeloporkan oleh orang-orang terdidik maupun yang hari ini sedang menjadi freedom fighter, mereka tidak bisa duduk semacam ruang-ruang seperti ini. Kalau mau mendekati dengan mereka, itu cara dengan langsung mendekati mereka di rumah-rumah Honai, Emawa, rumah-rumah Kunume, dan lain-lain. Atau di rumah-rumah tradisional yang bisa menjangkau, yang harus bertatap langsung oleh pemerintah dengan masyarakat di Papua. Itu yang memicu konflik di Papua. Itu yang jelas bahwa mereka hari ini yang tidak bisa menerima keadaan sejarah masa lalu, juga keadaan-keadaan seperti tadi yang kegiatan-kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi di Papua, itu direspon oleh gerakan senjata ini, oleh gerakan-gerakan politik. Kita bisa menutup mata. Contoh seperti kegiatan tambang blok Wabu yang rencana masuk di Intan Jaya, itu sudah dideklarasikan oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, TPNPB OPM di Intan Jaya, bahwa kami tidak akan menerima atau mengizinkan eksplorasi tambang bukan eksplorasi tapi eksploitasi pertambangan di Intan Jaya Blok Wabu. Pernyataan itu sudah lewat, dan itu tidak bisa menutup mata. Ini yang justru masih menjadi kerikil yang menggerakkan gerakan-gerakan di sana, gerakan-gerakan politik ini untuk merespon kebijakan negara tentang pertambangan. Begitu juga kebijakan lain, termasuk otonomi khusus, misalnya pemekaran daerah otonomi baru. Ini semua masih kontroversi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, saya menyampaikan ini karena saya jatuh bangun di tanah air ini, di Papua, bersama masyarakat, bersama orang-orang di sini yang langsung melihat, berkontak, merasakan apa yang dirindukan oleh masyarakat. Termasuk saya sebagai orang asli Papua di sini. Saya merasakan selama ini Jakarta melakukan pendekatan-pendekatan yang sentralistik. Meskipun hari ini otonomi khusus dikasih, masih ada praktek-praktek sentralistik. Hanya dana dikucurkan untuk dikelola di Papua, tapi dana itu pun tidak sentuh terhadap masyarakat yang dapat memberikan faedah yang menguntungkan. Nah, semua ini masih masalah yang sangat kompleks sekali. Kompleksitas masalah harus digali dari sejarah.
Nah, sejarah. Sehingga kedudukan gerakan-gerakan yang menciptakan ketidakstabilan keamanan di Papua itu dapat tercapai. Saya pikir itu yang harus dipahami oleh pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan ini, penyampaian ini dapat tersampai kepada Wakil Presiden Republik Indonesia atau pihak-pihak yang punya kewajiban untuk memperhatikan keamanan di Papua. Karena ini adalah kewajiban negara untuk memberikan proteksi, merekognisi, mengakui ini, dan memberikan kepastian keamanan terhadap masyarakat di Papua, orang asli Papua maupun masyarakat sipil umumnya di Papua. Demikian, terima kasih.